sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami, pemerintah Kabupaten Klaten, meluncurkan Core Value ASN Berakhlak dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa. Berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. ASN Pemkab Klaten berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan ASN, senang sekali bisa menyapa rekan ASN semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Rika Widya Ningtyas. Saya ASN Kabupaten Klaten. Rekan ASN, hari ini kita akan membahas terkait Core Value ASN Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada tanggal 27 Juli tahun 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Core Value ASN Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa, yang kemudian menjadi nilai-nilai budaya kerja di setiap instansi pemerintah. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana implementasi budaya kerja berakhlak di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Saat ini saya sudah berada bersama narasumber kita, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Ibu Rina Nugroho Wahyuning Dewi APMH, yang akan berbincang mengenai budaya kerja berakhlak. Selamat pagi Ibu Rina. Selamat pagi Mbak Rika. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak, semoga Mbak Rika juga sehat selalu. Ya, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir untuk sharing terkait budaya kerja berakhlak pada hari ini. Ya. Nah Ibu, sebelumnya mungkin saya dan rekan ASN semua ingin tahu dulu nih Bu, sebetulnya apa sih maksud dari budaya kerja itu sendiri Bu? Ya. Gini Mbak Rika, budaya kerja emang kita ketahui bersama, kita kan sering mendengar budaya kerja. Sebetulnya budaya kerja itu apa gitu ya? Ini telah diperjelaskan dalam Permenpan RB nomor 39 tahun 2012 bahwa budaya kerja itu sendiri adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai itu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Dan poin penting yang harus menjadi catatan bersama atau dicetak tebal di sini bahwa budaya kerja ini berperan penting dalam
percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kalau kita flashback 3 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 26 Agustus 2021 itu telah diterbitkan surat edaran Permenpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Nah, ini Mbak, ini merupakan petunjuk bagi seluruh ASN di seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan bahwa budaya kerja dimanapun berada, bahwa dalam surat edaran ini mengamanatkan bahwa seluruh ASN di instansi pemerintah untuk menerapkan budaya kerja berakhlak. Itu Mbak Rika. Baik Bu, jadi sebetulnya peraturannya sendiri terkait budaya kerja ini sudah sejak lama ya Bu, Iya, ya sejak betul. tahun 2012 sudah ada ya Bu ya. Sudah ada. Baik Bu, jadi sekarang nih Bu, kenapa sih nilai-nilainya itu harus tadi berorientasi pelayanan, harus akuntabel, kemudian ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kemudian disingkat jadi berakhlak ya Bu ya. Iya, betul. Kenapa sih tidak nilai-nilai yang lain Bu? Misalnya nilai apa, beriman begitu Bu? Ini Mbak, ini emang pertanyaan seluruh ASN tanya-tanya ini. Kenapa harus berakhlak? Kenapa nggak harus beriman? Iya, Kenapa betul. nggak harus yang lainnya Iya, betul. Kenapa harus berakhlak? Ini Mbak, berakhlak ini sebelum diluncurkan core value berakhlak ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten ini tentunya dulu pernah punya satu slogan, yaitu pintar. Pintar. Akan tetapi dengan adanya surat edaran atau dari Kemenpan RB bahwa untuk slogan ini harus disamakan, yaitu berakhlak. Bahwa di instansi pemerintah itu kalau kita tidak ada pedomannya dari Permenpan RB akan membuat sendiri-sendiri, nanti tidak ada kebersamaan, tidak ada satu persepsi. Tapi dengan adanya edaran dari Permenpan RB ini, jadi seluruh Indonesia itu menggunakan kata kuncinya, yaitu berakhlak. Akan tetapi core value ini berakhlak ini lahir ini bukan lahir tanpa alasan ya Mbak ya. Ini sejatinya core value berakhlak ini mempunyai tujuan utama, yaitu menggerakkan percepatan transformasi sumber daya manusia aparatur. Sedikit cerita nih Mbak tentang sejarah lahirnya core value ini, bahwa pada tahun 2021 ini Presiden Bapak Jokowi ini telah meluncurkan satu core value ASN, di mana core value ini merupakan intisari dari nilai-nilai dasar ASN yang dituangkan dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Jadi saat ini seluruh ASN di Republik Indonesia mempunyai satu value bersama, yaitu berakhlak, dengan employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Nah, untuk peluncuran ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di seluruh Indonesia. Ini juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa implikasi nilai dasar ASN akan berlaku secara nasional dan akan menjadi akar budaya yang lebih kuat dalam jangka waktu yang panjang. Gitu Mbak Rika. Oh baik Bu, jadi memang penyeragaman nilai-nilai budaya kerja berakhlak itu memang bertujuan untuk jangka yang panjang betul, ya Bu, Mbak ya? Rika. Tidak hanya jangka pendek ya saat ini, tapi jangka panjang ya.
Baik, berarti juga seharusnya ini bisa memberikan dampak yang besar ya untuk Ya, betul. ASN supaya lebih bisa menemukan jati diri ASN gitu ya, Bu. Iya, ya? betul Mbak Rika. Nah, Bu, kalau sekarang kita tadi setelah ada arahan dari Bapak Presiden tuh terkait budaya kerja berakhlak. Kalau di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten sendiri ini, Bu, apakah sudah menerapkan budaya kerja berakhlak, Bu? Gini Mbak, sejak diluncurkan core value ASN berakhlak oleh Presiden tanggal 27 Juli 2021 ini, pemerintah Kabupaten Klaten ini langsung menerapkan dengan mengedarkan surat edaran Bupati kalau nggak salah sekitar bulan Juli tahun 2022, yaitu tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Jadi Mbak, kita saat ini memiliki satu value bersama, yaitu berakhlak. Jadi kedepannya kita semua biar bisa lebih familiar, lebih mudah mengaplikasikan dan aktivitas kerja sehari-hari itu bisa terlaksana dengan baik. Kiranya ya diharapkan dari pemerintah pusat itu setiap kegiatan itu yang sifatnya resmi itu harus dibacakan ikrar berakhlak, Mbak. Jadi dengan adanya ikrar ini, mau nggak mau secara nggak langsung itu secara pribadi itu mempunyai janji diri untuk berakhlak. Begitu Mbak Rika. Wah, menarik sekali ya sebetulnya, Bu Rina. Jadi Iya, harus betul. dibacakan ikrar berakhlak Iya, gitu ya. iya. Jadi seluruh ASN tuh jadi lebih paham gitu ya Paham, terkait menjiwai lagi, dia nanti diharapkan bisa terlaksana begitu. lebih tertanam dalam Iya, diri betul, ASN Mbak ya, Rika, Bu ya. ya. Jadi Bu, ya dari tadi kita sudah berakhlak gitu ya, Bu ya. Jadi sebetulnya esensi sendiri dari berakhlak itu apa sih, Bu? Berakhlak itu ternyata sudah ada pedoman itu dari pusat itu ya. Ini ya gambarannya ya, berakhlak itu akronimnya dari berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dalam hal berorientasi pelayanan ini ada panduannya Mbak Rika, diantaranya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Terus selanjutnya yang akuntabel itu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara serta bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya nilai budaya yang ketiga tadi kan kompeten. Kompeten ini diantaranya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian dapat membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terus yang harmonis di sini itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terus yang loyal di sini itu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga nama baik ASN, menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara, dan yang paling utama menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.
Yang nilai budaya kerja yang keenam tadi adaptif. Adaptif itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Jadi diharapkan tidak hanya pasif aja, tapi juga proaktif dan inovatif. Selanjutnya tadi yang kolaboratif. Kolaboratif ini diantaranya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terus terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan selanjutnya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Itu Mbak dasar-dasar pedoman dalam berakhlak itu. Jadi sudah ada pedomannya ya dalam melakukan suatu organisasi yang berakhlak. Baik Bu, jadi memang setiap nilai itu sudah ada panduan Iya, perilakunya sudah ada, ya Bu betul, ya. Mbak Rika, Jadi juga mungkin ASN lebih bisa memahami lagi setiap nilai-nilai itu ya Bu betul, ya. Mbak Rika. Sekarang kita bicara terkait internalisasinya nih Bu. Jadi kalau internalisasi itu bentuk internalisasi apa saja sih Bu yang sudah dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten ini? Untuk internalisasi di pemerintah Kabupaten Klaten ini kita telah melakukan beberapa diantaranya itu sosialisasi di tidak hanya sekali dua kali ya Mbak ya, kita sering melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang core value ASN berakhlak dan employer branding bangsa melayani bangsa ini. Terus yang kedua itu membuat video panduan tentang core value ASN ini, terus melakukan internalisasi dalam bentuk penggunaan logo berakhlak ya. Kalau kita melihat setiap ruangan, kita lihat di pendopo Kabupaten Klaten kita sendiri, nggak usah jauh-jauh, itu kan ada di sebelah pojok kanan itu kan ada bangga melayani bangsa. Betul. Ya, itu kan salah satu yang telah kita laksanakan. Selanjutnya melakukan di berbagai media massa ya, tribun, paparan, pembuatan banner, banner itu juga nah kita lakukan. Terus melakukan podcast ya, tentang budaya berakhlak yang saat ini kita lakukan saat ini juga salah satu internalisasi ya. Terus meminta perangkat daerah untuk membuat video. Kita pakai surat edaran waktu itu untuk membuat video pendek terkait berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Selain itu kita juga melibatkan dinas terkait dalam hal ini BKPSDM. BKPSDM ini kan sebagai perangkat daerah pengembang tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengembangan potensi untuk mengenalkan kepada calon ASN ya terkait budaya kerja berakhlak ini. Begitu Mbak Rika. Jadi sebetulnya sudah banyak juga ya Bu betul. bentuk-bentuk internalisasi yang sudah dilakukan di Kabupaten Klaten ini ya Bu ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin Mbak Rika. Tuh, sudah cukup maksimal ya Bu internalisasinya ya. Kita harapkan hasilnya nanti yang terbaik ya, yang kita harapkan yang terbaik pastinya Bu. Mbak Rika. Semoga ya Bu ya. Jadi dengan usaha yang sudah cukup maksimal tadi, semoga menghasilkan juga hasil yang maksimal. Betul Mbak Rika. Nah Ibu, selanjutnya nih setelah kita melakukan internalisasi tadi, tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa Kabupaten Klaten ini mulai menerapkan budaya kerja berakhlak itu sejak tahun 2022 ya Bu ya. Betul. Nah, sejauh ini selama melakukan proses internalisasi ada tidak sih Bu tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam proses internalisasi budaya kerja berakhlak ini? Begini Mbak Rika, untuk tantangan kalau kita perhatikan sih sebetulnya gini, untuk budaya kerja ini kan tidak hanya untuk kalangan pimpinan ya, tapi dari pimpinan sampai bawahan sampai pelaksana.
pimpinan dari eselon 2, 3, 4, pelaksana, sampai pelaksana pun tidak hanya yang ada di kantor-kantor, bahkan pelaksana ASN kita itu juga ada yang nyapu jalan, yang bersih-bersih taman, itu semua ASN yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, itu seharusnya kalau kita punya komitmen bersama, insya Allah tidak ada kendala Mbak Lika. Akan tetapi saat ini ya itu adanya, dengan adanya tadi saya sampaikan di awal, itu perlu adanya ikrar setiap kegiatan. Nah, itu diharapkan bisa mengakar sampai dalam jiwa, sampai dalam kontribusi pelaksanaan, dalam pelaksanaan pengemban tugasnya, seperti kayak penyapu jalanan, dia akan dalam menyapu itu ya dengan tulus, dengan ikhlas dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya seperti itu Mbak Rika. Jadi untuk tantangannya sebetulnya ya itu tadi, kalau kita menanamkan ikrar itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah dengan komitmen itu tantangan itu tidak akan terjadi, begitu Mbak Rika. Baik Bu, jadi memang ASN dari level atas sampai paling bawah harus memahami apa itu berakhlak ya Bu ya. Jadi tantangannya harus memahamkan nih seluruh ASN di Kabupaten Klaten terkait berakhlak ini ya Bu ya. Betul. Baik Bu, jadi semoga tantangannya itu menjadi sekarang tidak berarti karena seluruh ASN sudah menjiwai. Iya, semoga ya Mbak ya, nanti setiap kegiatan dengan adanya ikrar itu diharapkan tidak ada lagi tantangan-tantangan, tidak lagi hambatan-hambatan, begitu Mbak Rika. Ya baik, jadi memang diperlukan penerjemahan dari berakhlak itu untuk setiap level ASN supaya mereka juga lebih memahami ya, memahami dan menerapkan ya Mbak Rika ya dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, dengan tantangan seperti itu, jadi Bu, untuk mengetahui efektivitas nih Bu proses internalisasi yang sudah dilakukan, menurut Ibu bagaimana sih cara melakukan monitoring dan evaluasi budaya kerja sendiri Bu? Gini Mbak Rika, terkait monitoring dan evaluasi budaya kerja berakhlak ini kita bisa melihat dari bentuk internalisasi yang telah dilakukan dan program budaya kerja berakhlak yang telah dilaksanakan. Nah itu selain kita melihat itu, ini juga dari Menpan RP itu melakukan survei yang kemarin kita juga sudah mengedarkan surat untuk pengisian survei, akan tetapi hasilnya kurang maksimal itu Mbak Rika. Kemarin ASN kita itu kan sebanyak sekitar 10 ribuan, akan tetapi yang mengisi survei itu baru sekitar kurang lebih 2000 sekian, jadi masih kurang banyak sekali. Masih kurang banyak ya Bu ya. Ya, padahal kita ketahui bersama bahwa indeks reformasi birokrasi nanti kan budaya kerja ini nanti kan masuk dalam indeks reformasi birokrasi ya, untuk tahun 2026 ini memberikan kontribusi sekitar 30% dalam penghitungan TPP. Wah, cukup besar ya, ya. besar. Jadi kami harapkan nanti kalau nggak salah sekitar tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober itu akan dibuka lagi itu survei dari Kemenpan RB. Jadi kami harapkan semua ASN yang kemarin belum mengisi survei dimohon untuk mengisi survei, karena ini terkait dengan TPP kita. Betul. Ya. Survei itu kemarin kan ada 2 itu ya, yang ada 2 survei itu. Tapi kemarin yang sudah ada itu yang rata-rata yang diisi itu baru yang atas yang atasnya itu. Jadi itu kan ada 2 itu, ada 2 itu tentang survei indeks berakhlak dan survei employer engagement ya, itu ada 2 itu harus diisi semuanya. Betul. Jadi selama ini ada yang cuma ngisi 1 ya? Iya, 1, padahal itu dua-duanya harus diisi. Dua-duanya ya. Betul Mbak Rika, seperti itu. Terus
Untuk saat ini budaya kerja tahun 2023 ya, bukan tahun 2003 kemarin kan penilaiannya hasilnya kan di 2024 itu nilai indeks budaya kerja Kabupaten Klaten itu sudah memenuhi kategori cukup sehat. Jadi kita harapkan untuk 2024 nanti kan hasilnya di 2025 ya, itu kita harapkan hasilnya sehat, tidak hanya cukup tapi sehat benar gitu loh. Iya, betul. Semoga ya Bu ya. Iya, itu ya Mbak Rika ya. Iya, jadi berarti kemarin rekan-rekan ASN yang belum berpartisipasi dalam survei itu dibukakan kesempatan kembali ya Bu oleh Kemenpan RB ya Bu. Iya, Kemenpan RB nanti jangan lupa tanggal 30 September ya. Mulai tanggal 30 September sampai 4 Oktober ya. dibuka kembali. Jadi diharapkan seluruh rekan ASN untuk bisa berpartisipasi dalam survei itu ya Bu, survei budaya kerja. Mengisi di link yang diberikan oleh Menpan RB ya. Jadi rekan-rekan ASN nanti yang kemarin belum berpartisipasi dalam survei budaya kerja itu silahkan untuk mengisi survei di link surveibudayakerja.menpan.go.id. Nanti akan dibukakan kembali di tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober ya Bu ya. Jadi rekan ASN bisa login menggunakan NIP masing-masing ya Bu ya. Dengan nanti kita dari organisasi kita buat surat edaran lagi nanti akan ya, biar nanti kita bikin surat lagi aja biar untuk semua perangkat daerah itu tidak lupa ya. Betul ya. Jadi nanti bisa disampaikan di surat juga ya Bu, cara loginnya seperti apa yang menggunakan NIP masing-masing ASN dan juga passwordnya WIB 123. Iya betul Mbak Rika ya. Iya Bu, jadi ternyata seru sekali ya Bu perbincangan kita terkait budaya kerja berakhlak ini. Jadi semoga rekan-rekan ASN juga sudah memahami nilai-nilai berakhlak ya. Iya. Karena memang harus kita lakukan ya, kita internalisasi terus ya Bu ya. Betul kita ingatkan terus ya, kita tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya lah, kita pokoknya berusaha semaksimal mungkin Mbak Rika. Iya Bu, jadi terima kasih Bu Rina yang sudah hadir atas sharing terkait budaya kerjanya. Terima kasih sudah memberikan pemahaman lah ya kepada saya dan juga rekan ASN semua. Jadi semoga juga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi demikian rekan ASN podcast kali ini. Izinkan saya menutup dengan pantun. Jadi saya ada pantun. Libur panjang jalan-jalan ke Gunung Salak. Cakep. Pulangnya mampir ke Bekasi. Cakep. Mari kita terapkan core value berakhlak untuk mencapai cita-cita organisasi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan rekan ASN semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.